Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran. Nak urip iku kudu apik lan aja wong. Kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah. Kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana. Pasti dia akan ngurip-ngurip agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mestine wong wedi ku ya mlayu, nek wong seneng ku marani. Nah, cara Sidina Ali ku nasib paling elek swarga ben neraka. Mergo sing seneng tenang-tenang ae, sing wedi ya tenang-tenang wae. Dadi swarga jare Sidina Ali nate guyon niku. Ning donya sing lucu iku loro. Iku wong seneng swarga ya tenang-tenang ae, gak kreatif, gak maksa mlayu. Sing wedi neraka ya tenang-tenang wae ora mlayu. Wong sing uripe nyaman be Allah, taat ini nyaman be Allah, mesti ketemu makhluk itu gak nyaman. Ya tentu kecuali yang ketemunya itu fillah walillah, misalnya dalam konteks belajar atau ibadah. Manane pekayu ngerti terus juga sih. Dan izin selalu sadar nak Allah itu melihat dia, lalu mengoreksi ngamalai wabek taura manfaat taura. Sedina ngamalapi eleke akeh di jeneng muhasabah. Nyata nih, kulo terang nih masalah nih diapal mawon nih tengati al-arif billah asir, al-arif billah asir. Orang yang makrifat kepada Allah atau makrifatu itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknanya marbutun apa? Bihubbi. Dia terikat atau terpenjarakan. Asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kulo akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi be lafzi di semua ayat Quran. Ya, di semua ayat Quran. Misalnya nyata. Orang itu misalnya dulu sering maksiat, kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara. Misalnya maling, bajingan ya, itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh, terus gak iso bajingan meneh, mesti di penjara, di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, kenapa? Fisik. Dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sangko penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang beduan ya di sekitar beduan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan gitu aja dengan mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal orang larang beli ben wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi, akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi fisiknya kita bebas, tapi ya nggak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu Rasul. Itu disebut nama al-arif billah nama. Asirun, dia marbutun dan cancang bihubbihi klan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara napa fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga
ya juga tadi ya apa ya cara barco penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lan kula nu sering sinau banget. Mboten trimo sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya. Iku ya ora wani marek. Seneng banget iku ya ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi mbak ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sayyidina Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan." Nah artinya apa? Ya seneng ya marai rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, bumbu putus asa. Akhirnya milih tempe. Lo tekan tempe, bu, serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, rusak pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu seneng bojomu, lagi asik maca, mbak delok lipstik, mbok klambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganggu. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Lah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu, malah mbek kowe mbok coplo iku kan gak fair. Lah nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedeng padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iki ya angel. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, "Kapan kamu menikmati Allah?" Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, "Kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang?" Jawabnya, "Aku iku isin. Dosa aku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener." Ini kan tapi aja tiru lho, sing kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kowe kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe Kang, ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek kowe niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis. Lah idene wong liya mbok bajak ya. Dadi kowe ora iso niru kan ya mergo kan aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat cara kampus wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan.
Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi. Nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Nggak ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa itu kan? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin. Karir sabar fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan enggak. Oh, cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi ku cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mek kodok kodar ku yo poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kan Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Gua ngertak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe lho, iki kan wis kawe, ora partner iki wis kawe. Angger bar iki wis kawe, wis plagiat to. Tadi kau lah niru-niru wis ora oleh, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ruang ini. Ini nyata ya, dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairi napa? Lil khairi, selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam lah. Terus wong yakini nak rambutnya ra kena dipotong. Terus adol gotri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ana sing sowan tok yo ngombe, ana sing yo gotri, ana sing yo donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan sing maca macam-macam lah. Wong sugih ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam templek jenengan sing maca. Kiyaine wong dhuwit ku ya penting. Iku ya pinter dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah mandi. Macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang. Dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok keriting. Woi ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putih. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Serangane jaduk bocah. Pokoke semeneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP. Dia punyanya surat. Gus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan niku
takjak sholat duhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Duhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kurang. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gaya musola ke bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak duhur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau wong awam, Pak, wong Jumat kok duhur. Terus ini tak aku, Gus apa boleh duhur? Apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. So ini kalau madzhab lah sementing Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sang yang tengah alas, ijek buruannya polisi yang zaman dicek jenenge ilegal loge. Ya tetap nganak nomu sholat. Juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, com gue sekolah IAIN, com gue sekolah Alia, ben kok iso ning Al Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC, terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama bentuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Ngalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning gone wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewe, disapo-sapo di dewe. Seadan. Ini sing lucu gini, memang soleh gue. Sing sitok iku alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kenapa kok eling Jumatan? Jadi kami ini kita tahu mondok, berang tahun, 4 tahun. Lah kok terima detik ini, bisa ngaji lah tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Kowe ora kerja ning Arab Saudi gak? Apa ning Korea ya? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Werjon dia niate gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Ngomong kuwapok jenenge melarat ini kuwapok terus. Oh, serat terlintas sampai kiai. Oh, ning Korea kuwapok jenenge makhluk melarat tuh kuwapok dan pokoknya pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah kok ora ning Arab? Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku dhisik tau ngaji, Cek. Wis motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja wong. Akhirnya sing niate kedunyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses jadi dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu diantara dulu awal-awalnya ya alumni pondok pedotan. Oh penting yang pedotan ini. Mereka nak sira pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi juri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jegeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kau nak sira pedotan ketua MUI, juri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa ya, yang murid-murid bagomu, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poin ini ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ini. Nah ikhlas loh ya.
Kecuali ora ikhlas, dekne ngono iku go kegiatan nglalekno fakire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang ning omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara nek iku. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan ngurip-ngurip agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anaknya kiai, muridnya kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mu'in sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketua mu'in. Yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan, bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondokno di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Mondok di Sidogiri anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya alim, cerdas. Macam ini iso, kosongan iso. Di Sidogiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere ya gawa agama, suga ya gawa agama, temangsang ya gawa, kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, sekolah sing ono gelar, ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nak sing bakate di gelar nggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar nggak masalah. Bisa saja anak sana punya nggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallahi wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati. Bila perlu mati aku wali sing urip tak peduli ya. Asal sing urip ya wali bisa. Kan ono sinyale lah ana wali kan angel petuane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Sing wali padha waline iso calling-callingan sak gambare. Sing ora kan wis berat. Enggak, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik, mulai rontok sawat bapake ditewah kok. Padahal bapake ning Syria ning Kanaan, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Piye? Bapake ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning ndi? Tewah kok bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapak murah wali, kowe ora wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sapek. Semuanya enggak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar jute ya do apik. Nggo jalalan ngalor ngidul, nggo kitab apa iki? Nasohil bilibat ngalor ngidul. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasuli secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ila rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang. Semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso golek donya tok ora iso, tetep ning aja akhirnya ngajarkan Islam. Nggih betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih ndak, apa dosen IAIN ndak, apa kiai sing dibenum negara ndak. Ya pedagang ya wong kedonyan nih. Mulane harapan kowe kedonyan iki jek tinggi. Tapi asli kedonyan probleme iku asli. Maksudnya iku biasa golek donya tok ora ngurusi agama itu sing kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia mbok kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa. Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus aku punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua. Dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua.
Itu cerita ke saya. Kemarin saya punya tamu, itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Saya ulang, itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 namanya. Itu didol di Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 50 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya fak-fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia. Dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak. Yang putih, Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik. Dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak sing wadu sing dhisik digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng dulu sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Bobby ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia itu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka Nyon Sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal, dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim, ternyata di fak-fak sekarang ya jadi komunitas muslim. Oh Islamnya keren, yang soleh ya banyak, bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri di Timur Leste, sinten Mar'i, sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh ya peran Islam ning kono, yo ala Arab, pakanane udah daging wedhus, ya sok ala Arab. Karena apa? Islam. Wis duaan wis cek murid-murid agama. Lho maksudnya wis ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh. Lho ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua, sama santri saya jangan, Bos. Jenengan nak dolan teng fak-fak relatif aman, dan komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa fak-fak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah iku ora iso. Kalau sing ngaji ning kene kan ya wong kedonyan kabeh, ana ngaji ya do ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duwe. Utawa urip ya men golek duwe ra kecekel-kecekel, lumayan golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam iku kancane padha satpam jagongan ning ngarepku. Aku apa ning Jakarta, ayo apa golek duwe? Golek ning kene gak kena. Lah nek lha piye kok golek ning kene? Lah kan golek ora wis ning kene padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah nek maro Jakarta njupuk duwe lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak njupuk lah ceritanya di telepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misanane telepon, "Ana kok njupuk gelem, akon golek moh." Wis adu-adu kok lagi golek. Ya Allah nek ana siswa aja golek ilmu njupuk. Ngaji apa ning biduane wong njupuk ilmu. Kok nak golek rong mesti cekel. Carane njupuk piye dimaknani mau? Nak lali yo direkam. Dadi ilmu dijupuk HP terus dirungokno. Tapi nak utek wis elek ya meleset wae. Wong utek lunyu dadi digone ilmu iku meleset. Kayak godhong tales dikai banyu ora lari kemana-mana. Tapi ya tetep apik. Masih godhong tales iku tak dikai banyu mlayu, tapi tetep iso tengok-tengok ning kono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Gak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah karena ini juga penting karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam.
Tapi yang kultural tadi juga super penting karena ini wilayahnya ausa'u wa ausa', jauh lebih luas dan tidak terbatas. Sama nih fakta nangis. Kayak wong buaan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sing darani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuak ning Irian, roh wong udo-udo. Bahasa Arab udo ra uryan. Uryan iki maknane udo, Aryan, uryan iku maknane udo. Waget wong Arab. Wong Arab begudala kan cobaan. Ora kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab ku preman lah. Cobaan. Ora kaya Indonesia agar preman celananan jin suwek-suwek terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tato tok. Wong Arab tetep cobaan. Mulane kita ada film Arab. Umar mbek sapa sitok soleh sitok bajingan bantah-bantahan padha jobane. Nah film Indonesia agak sing ustate kelambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Film Arab bingung kowe. Endi sing mulane do sering takok. Lah aku lak sering delok pinggire Hasan, pinggire anakku. Pak, yang jahat yang mana? Perkarane padha jobane. Lah terus bareng wong udo-udo muni uryan. Terus ilah Jawa dadi Irian. Berkira sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikuti bersama pengawasan Gus Baha di channel Gus Baha. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian Gus Baha, kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.